Halo semua. Wah, kita hari ini scene-nya berat-berat semua. Makanya kita jadi cukup lelah hari ini karena kita scene-nya outdoor. Kita ambil scene tadi pagi, kita ambil scene makam, terus diambil scene kantor sendiri. Karena ceritanya itu sekarang ke arah-arah dimana Nana tahu kalau akuariumnya diangkat dan dia tidak agak sulit untuk menerima mempunyai anak dan agak sulit untuk menerima semuanya. Jadi kayak Nana depresi itu ya sekarang ya jadinya. Iya. Ya, jadi setiap scene bareng tuh pasti berat karena aku adegannya nangis dan dia ceritanya juga ikutan nangis juga. Jadi ya seperti akan mengarah ke situ sih. Ini konflik terbaru di keluarga Buana sih karena mami juga udah karena ceritanya Ibu Farah juga nggak bisa menerima bahwa mantunya ini nggak bisa mempunyai anak, jadi nggak ada turunan lah untuk melanjutkan keluarga Buana dari anak kesayangannya ya, itu Dewa. Apa ya? Buana beres. Kalau aku kasih tahu ntar Mika kaget, kamu freak sebenarnya. Jangan aja, aku nggak freak coy. Ya sifat-sifat Zoe sih ya, dia sebenarnya yang lucu apa ya, paling kalau aku godain dikit dia ngambek, tapi ngambeknya gemes. Aku ngambekan ya. Sebenarnya aku takut kalau kamu ngambek cuy, lebih baik gak usah ngambek. Tapi kan aku ngambeknya juga ikutan bercanda karena aku tahu Cinta ini orangnya bercanda, suka jahil kan. Cuman ngambek yang kamu bikin tuh bukan takut dimarahin tuh, takut apa? Takut jatuh cinta aku mah. Jatuh. Di balik itu semua, di balik muka dia yang sangat kaku ini, ada anak kecil yang sangat jahil, yang sangat sensitif dan gampang nangis. Oh, malah gampang nangis. Gampang nangis aslinya tuh sharing. Kan kita lagi ngomongin tentang Cinta Brian nih. Enggak pernah aku nangis di luar dengan kamu, jangan bikin aku lepas di TV. Jadi aku disiram air sama Zoe, jadi kanebunya udah gak kering. Jadi sifat asli aku sebenarnya nggak kayak gini, mirip, nggak kasar sih maksudnya. Nggak jauh sih. Jauh banget Cuman ada beberapa prinsip-prinsip tuh yang mirip. Ya oke, mungkin dengan karakter kamu yang begitu keras, kamu juga orangnya sangat keras. Cuman berarti kamu kerasnya itu maksudnya keras ke semua orang. You just keras tentang hidup, prinsip hidup yang punya prinsip hidup yang sangat keras gitu sih. Kalau di dunia asli aku lembut sama semua orang. Sampai salah persepsi. Sampai bikin orang salah paham. Itu kadang-kadang sih. Cuman ya sebenarnya aku emang biasa ya, Leo emang kayak gitu ya sama semua orang. Teman-teman aku juga kebanyakan memang akrab gitu-gitu sama semua orang tuh sering. Ya ampun. Seharian nggak pakai. Sebagai istri aku kan hukum kamu. Kamu akan aku hukum karena kamu nggak pakai cincin. Enggak, karena aku kalau malam kan pas pulang aku biasanya lepas terus kan. Soalnya ini kotor ini kalau kita megang. Iya, kalau aku pas pakai itu kulit aku sering infeksi karena aku sensitif banget. Biasanya aku yang nggak pakai sekarang. Kemarin aku yang nggak pakai. Soalnya ini kalau misalnya kita tidur terus kita pegang muka atau apa, itu nggak bagus banget, pasti jerawat. Dan ini juga properti syuting sebenarnya. Iya. Ya nggak boleh sering-sering dipakai sih sebenarnya. Iya. Kulit aku pernah infeksi gitu loh, di sini pernah kayak kering banget seluruh jari aku. Jadi aku kayak kalau malam nyampe rumah aku hapus makeup, aku selalu lepas dulu kan. Cuman kayaknya ketinggalan deh pas makeup aku. Bentuknya ada putih-putih gitu. Iya. Oh my god, it's tan bro. Karena kita seharian di tengah-tengah matahari tadi. Panas banget sih tadi. Tapi sebenarnya berkesan tuh semua ada kesannya masing-masing ya di setiap scene itu. Aku senang banget kalau main sama Zoe, setiap scene tuh ada. Iya sih. Fire-nya. Pasti karena every single scene of Nana dan Dewa itu pasti ada sense of power in it kan. Every single scene. Jadi kalau misalnya yang berkesan tuh, we cannot say this one berkesan karena besoknya pasti ada yang lebih berkesan lagi. Pasti ada yang lebih menarik lagi. Pasti ada yang menantang sekali. Jadi kayak tapi kayak sejauh ini the scene that I love is itu sih, dimana kayak kamu kasih tahu ke aku aquarium aku harus diangkat terus aku kayak nggak terima gitu. Itu berat sekali itu scene. Yes. Itu sampai ke dalam itu. Yes. Ngomongnya tuh kayak harus menguatkan istri tapi harus ngasih tahu berita buruk. Aduh. Sedangkan kitanya sendiri juga udah patah hati banget kan.
Kalau aku sih ya, aku nggak pertama kali ya syuting selama puasa ini. Jadi I think everything is the same. Cuman kayak bedanya lebih seru aja sekarang karena biasanya kita di rumah sama keluarga. Apalagi tahun lalu karena pandemik jadi kayak full di rumah. Bedanya tahun ini kita puasanya tapi secara new normal. Jadi paling kita di lokasi, kita pembalasan yang tahun lalu ya. Iya. Lebih asik hari ini. Lebih asik, lebih rame sama sekarang. teman-teman, sama ya bukan teman lagi sih, udah jatuhnya kayak keluarga sendiri juga, kita sama keluarga besar kita. Paling kayak kita selalu setiap hari kita selalu menyiapkan makanan-makanan yang buka bareng. Iya, buka puasa bareng sih. Terus karena kebanyakan cast kita kan kebanyakan non-muslim ya. Dan mereka katanya pertama kali yang namanya rasain bakal puasa di lokasi gitu. Jadi mereka kayak suasana. Iya sih, aku pertama kali. Kayak yang lain ya. Suasana Ramadan di lokasi. Itu pasti sih. Apalagi kan cerita kita makin berat ya. Dan ini justru kayak kita tinggal 5 hari lagi menuju puasa. Dan scene-nya yang begitu berat. Jadi tantangan banget buat kita semua. Apalagi buat aku sendiri yang puasa. Aku harus menyiapkan vitamin yang sangat banyak. Pokoknya harus setiap scene berat sih buat kita berdua karena as I said kayak setiap scene itu pasti ada powernya, pasti ada kesannya. Jadi apalagi akhir-akhir ini dimana kita sering banget pokoknya dari adegan kecelakaan sampai sekarang apa yang kita kerjain hari ini, it has been very very berat for us lately karena kemarin sempat enteng gitu kan, sempat ceritanya mengalir gitu kan, cerita mengalir terus tiba-tiba langsung dikasih yang berat ini setelah sekian lama. Jadi ya cukup tantangan buat kita berdua. Cuman aku bersyukur sih karena tim-tim kita, teman-teman kita semua mau scene seberat apapun karena dibantuin mereka dengan vibe yang nyaman, di lokasi moodnya enak. Jadi berat tuh nggak kerasa berat, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngobrol. Jadi maksudnya pas kita kelar scene itu pun kayak langsung relax, lega banget gitu rasanya. Enggak diem kayak. Iya nggak kebawa kaku, nggak kebawa suasana gitu lah. Kalau kayak gitu itu benar-benar berat sih sampai nggak bisa hilang itu. Kalau Zoe itu ya menurutku dia lovable banget. Dia cewek yang lovable, dia bisa diajak ngobrol, dia bisa diinteraksi dengan baik. Ya sebenarnya orang-orang kalau yang acting itu harus aktor-aktor, aktris-aktris itu harus lovable. Kalau nggak lovable, orang malas ngobrol. Semua pemain bukan cuma kita berdua. It's human sih sebenarnya, yang manusiawi kan. Maksudnya apalagi kan aku sama Cita ini kita udah sedekat ini sekarang. Of course, we grew to like have this special relationship juga. Kita kayak punya this very, very special chemistry. Kita punya special bonding kita berdua karena kita begitu banyak banget bareng. Maksudnya kita juga punya special bonding sama yang lain, but what me and Cinta has is with something really special, and like jadinya tuh kita udah kayak partners in crime gitu loh. And like we always call each other kayak gila ya lo, every single time kita lakuin scene yang bagus dan kita kompak banget dan kita seneng banget setelah ngelakuin scene itu, kita pasti kayak wah gila ya, you're really my partner in crime gitu. Dan begitu juga ke pemain-pemain lain, itu ngaruh banget loh. Kalau pemain lainnya dingin apa nggak lovable, nggak nyaman, kita juga nggak nyaman syutingnya. Dan kru-kru di sini luckily lovable sih. Maksudnya lovable itu dalam arti bercanda, saling sayang. Iya, if we're not lovable, nggak mungkin lah kita bisa menyampaikan chemistry kita ke penonton. Harus sensitif, lovable tuh sensitif biasanya. Jadi luckily semua di sini nggak cuma pemain doang, kru-krunya juga lovable sih sebenarnya. Lovable banget. Jadi buat kita betah. Marahnya pasti masih ada, itu nggak bakalan hilang karena itu watak dasar Dewa. Cuman sekarang karena lebih ke konfliknya lebih mengiris hati Dewa, ya, melihat orang yang dia sayangi, dia lebih ke suami istri. Ya itu wajar sih. Orang dimana orang yang keras banget, orang yang kasar, pasti ada sisi dia dimana dia akan jatuh. Dan di saat aku jatuh ini ya, kalau sifat aku asli nggak bakalan pernah hilang. Itu akan tetap sama. Berkurang sih, ya cuma tetap ada. Tetap ada. Emang itu Dewa Buana gitu. Dewa Buana, he's a very temperamental guy, an emotional guy gitu. Tapi justru kayak jatuhnya tuh bukan pemarah ya, jatuhnya you're just very emotional gitu loh, sangat ekspresif lah jatuhnya ya kan. Kalau kalau Dewa marah dia marah, kalau sedih dia sedih gitu. Ya, I agree. Aku kalau di lokasi dipanggilnya tukang galak. Tukang galak. Oh, tukang galak ya. Oke. Ya, aku bukan tukang galak. Dia cerewet. Oh. Tapi cerewet kamu itu loh, dengan mata kamu tuh yang tajam itu kayak marah, dia kenapa? Makan bareng. Ya ini untuk menjaga mood. I mean, that's honestly not a challenge. Justru kayak aku bingung kenapa
nggak ada tuh yang namanya kata-kata bosen, justru jadinya terbiasa satu sama lain. Terbiasa, iya. Udah nggak ada gengsi lagi, udah nggak ada canggung lagi. Maksudnya justru kayak menjaganya itu pas awal-awal doang. Awal-awal. Sekarang tuh kita tinggal Ya, jalanin sih menjalani sebenarnya. bareng aja. Karena jatuhnya tuh kayak kalau awal tuh kita masih kayak gimana nih supaya aku oke sama dia, gimana aku supaya oke sama dia. Kalau sekarang jatuhnya kita udah bergandengan bareng dan menjalani ini semua gitu loh. Jadinya gitu. So there's no really boring karena in real life kita berdua udah kayak partners in crime. That's how we call each other. Itu kita saling call each other ya partners in crime. Kalau target sih target hidup atau target target hidup. I don't know. Iya dong. Target hidup atau target di sinetron ini maksudnya? Enggak dong, target hidup. Oh, target hidup. Kalau target di sinetron pasti kalian ingin berbuat yang terbaik buat sinetron ini. Iya. Kalau target hidup mah ya aku ingin semua yang dikasih sama Tuhan aku pengen menjalaninya dengan baik karena aku yakin itu pasti rezeki, itu pasti udah takdir dari Tuhan. Pengen menjalani semuanya dengan baik, aku pengen jadi manusia yang baik terutama, dan pengen bahagia. Target aku hidup, aku ingin nomor 1 keluarga aku bahagia, itu udah pasti. Aku pengen buat keluarga aku bahagia, mama aku bahagia. Terus kedua aku pengen buat aku bisa memudahkan orang-orang lain gitu, kayak di sekitar aku, kayak ya sebenarnya aku pengen bikin bisnis kayak gitu-gitu, jadi aku bisa membuat lapangan pekerjaan baru buat orang-orang lain, jadi memudahkan orang lain dan membuat orang lain bahagia juga sebenarnya sih tujuanku. Justru kayak aku tuh sempat kepikiran kayak aduh naskahnya makin hari makin berat nih, dan ini udah menuju bulan puasa, jadi kayak of course jadi bakal tantangan ujian juga buat aku. Cuman ya pasti aku akan berusaha dan menjalaninya dengan semua dengan baik sih. Hopefully, doain aja semoga aku kuat. Aku takut nggak kuat, jadi ntar pas puasa dikasih tahu tadi sama teman-teman kalau misalnya aku mau kuat puasa nanti jam 12 siang aku harus minum segelas dulu biar aku kuat lanjutin. Bener nggak sih itu? Emang bener, jadi kita sahur terus habis itu jam 12 kalau misalnya nggak kuat dan ada kan begitu kuat begitu berat ya udah kamu minum segelas air putih dulu habis itu melanjutkan puasanya lagi pas maghrib nanti. Bukannya puasa tuh harusnya seharian nggak boleh? Emang nggak mau, iya emang gitu, siapa yang kasih tahu? Oh bukan ya? Terus kamu bilang iya tadi. Aku bercanda. Oke, itu bisa dipakai life hacks, ternyata enggak. Dan jujur ini juga ujian juga buat aku karena aku yang puasa di kelas kita cuman Mami Di, Hana, Mahdi, Mio, aku. Beneran mau ikut puasa? Iyalah. Bener ya? Iya. Oke, saksi nih banyak banget kamu ntar ikut puasa loh. Lah iya serius. Iya, Mio sama Asya mereka mau ikut puasa. Aku waktu karena diet reasons. Karena diet lagi. Aku 2 tahun lalu aku sempat ikut puasa. Yang tahun kemarin karena COVID aku dibalikan. Dan 2 tahun lalu aku sempat ikut puasa. Nice. Full? Enggak full. Basa-basi itu namanya. Halo. Muncul rasa bosan terhadap pasangan lawan main. Sebenarnya udah dijawab sih tadi sebenarnya. Gimana mau bosan, coba ini anak jahil, aku tuh syuting sama anak kecil. Nyebelin banget aku dibilang anak kecil. Aku juga syuting sama anak kecil, gue emang bukan anak kecil. Kita semua sebenarnya di sini anak kecil yang berusaha menjadi orang dewasa karena adegannya nikah. Tapi tentunya ya dari pengalaman teman-teman, keluarga, kerabat-kerabat kita itu, jadi kita bisa mengerti gimana cara kita membawa peran ini gitu kan. Jadi kalau masalah rasa bosan itu udah lewat sih. Bosan, ilfil apa-apa itu kita udah sama-sama ngerti, sama-sama toleransi, udah lewat sih. Iya, justru itu kayak tantangan di awal, kayak di awal iya. Ujian, kayak justru tantangan di awal ujian supaya kita bisa menerima satu sama lain. Iya, itu orang di awal jokesnya cocok gak ya sama aku? Iya, ini aku bisa orang bakal cocok kayak sama gue gitu, kayak candanya nggak lucu gitu-gitu. Itu kayaknya semua udah lewat ya. Sekarang jatuhnya itu semua udah kegandengan dan we're all in this together lah. Nyanyi dong. Kalau kita ada waktu ya. Aku pengen sih, aku sebenarnya apa yang aku minta di manajemenku udah dikasih sih. Aku pengen alat gym, alat pull up, semua udah disiapin sama manajerku. Waktunya yang nggak ada. Sedih banget sih bro. Dia beli alat treadmill juga, dia beli alat treadmill semua. Kalau di manajemenku semua lengkap. Cuman masalahnya waktunya nggak ada. Waktunya sih nggak ada.
Sampai di lokasi kemarin bahkan Joey yang sponsor kita semua, dia beliin alat pull up, tapi nggak ada waktunya. Nah, kalau acting coach, I would love to, aku pengen banget, aku selalu pingin banget. Jadi setiap kali ada adik manajemen baru, terus manajerku hire acting coach buat didik adik-adik aku, adik-adik yang baru-baru masuk manajemen, aku pasti ikut, selalu aku nimbrung. Cuman at this point of time ya nggak ada waktu. Nggak ada waktu sih, tapi jadinya tantangan juga buat kita berdua. Alhamdulillah kebantu juga sama semua sutradara. Nah, sutradara di sini acting coach kita sebenarnya sutradara di sini. Iya, jatuhnya inspiration, like contoh dari senior kita juga baca dari mereka, kita juga minta kritik dan saran, like opinions, and then Opa juga terkadang juga ikutan ngebantu dalam beberapa adegan juga, jadi kita juga pasti belajar dari situ, dan kita mengikuti alur cerita sih, karena kan ya cerita makin berkembang, kita juga harus ikut berkembang sih. Sebenarnya kita acting coach sudah dapat di lokasi juga sih, kerasa gitu, kayak mereka ngayomi kita. Karena we always learn something new every day from them. Aku udah dapat sesuap nasi setiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih, berkat kalian aku bisa makan setiap hari. Yang kita dapatkan dari sini adalah pengalaman sih paling penting sebenarnya. Pengalaman dan keluarga baru Iris. Yang aku benar-benar sangat syukuri setiap hari adalah aku datang kerja setiap hari selalu ada rasa semangat baru, gak ada yang namanya rasa bosan, dan insya Allah gak akan ada terus. Aku tiap hari ke lokasi, setiap pagi aku datang selalu pengen berantem sama Zoe. Kenapa ya? Gak apa-apa, adegannya kan emang berantem mulu. Oke, ini anak mukanya nyebelin banget. Berantem yuk. Itu sih yang aku mendapatkan selama ini, mostly pengalaman and keluarga baru yang gak akan pernah bisa di-replace. Kayak once in a lifetime sih. Kayak belum tentu aku bisa mendapatkan experience ini lagi ke depannya. Kan belum tentu kita bisa mendapatkan keluarga sehangat ini ke depannya, dan belum tentu kamu bisa dapat judul lain. Kita bakalan di sini sampai mati kita di sini. Oh iya. Aku sering udah Astagfirullahaladzim. Sampai ribu-ribuan episode sampai lo enak lihat gue, Cin. Maaf ya, gue nyebelin ya. Jangan berantem ntar ya, habis ini dimatiin tampul-tampul aku nih. Aku tiap hari udah bisa beli buah pisang. Aku tiap hari kan sarapan pisang kan, sekarang aku senang banget. Kayaknya hal-hal itu invest ke badan. Kayaknya hal-hal itu mah emang. Tapi kalau itu sih aku belum ada beli apa-apa sebenarnya sih. Kayak kita baru kepikirannya kalau emang kita udah menyelesaikan tugas kita sih. Masalah kita di posisi yang kayak kita dapat hasil, udah tuh hasil, terus kita kerja ya kita lupa mau ngapa-ngapain, lupa karena kita saking sibuknya kerja. Kalau kita dapat libur sehari pasti kita tuh main online shop atau apa setiap hari kita mainin. Masalahnya kita satu hal yang kita mesti jajanin di lokasi ya itu sih, kita selalu jajan buat satu sama lain. Kita beli kasur baru yuk, kita beli makan yuk, itu kayak gitu sih. Masalahnya we invest our money on each other, kayak kita karena misalnya nih kita scene-nya begitu berat setiap hari, kita makan ini yuk gitu rame-rame, kalau libur kita kesini yuk gitu. Kayaknya mesti itu sih, kayaknya kalau hal-hal besar kayak gitu ya balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya, kayak karena kita semua punya keluarga tersendiri ya, that's just a basic needs gitu. Basic needs sih sebenarnya, kayak beli-beli hal kecil itu. Kayaknya soal itu sih kita lihat aja ke depannya, cause right now kan kita juga harus ingat we both started off as strangers. Aku sama Cinta itu benar-benar nggak kenal satu sama lain sebelum judul ini. Jadi kayak ini walaupun 100 episode, tapi ingat 100 episode mungkin terdengarnya panjang, cuman kita syuting setiap hari itu baru berapa bulan? 4 atau 3 ya? 3 bulan setengah, itu waktu yang sangat singkat untuk mengenal satu sama lain. Jadi kayak hal itu sangat jauh, dan we're just enjoying each other. Kita tetap pengen menjaga profesionalitas itu. Ya kalau misalnya misalnya aku sama Zoe ini beneran kita we have something, kita berantem, moodnya jelek banget di lokasi. Yes, jadi kayak for right now and what we have experienced, apa yang kita alamin, bukan kita sendiri yang alamin, mungkin kita lihat dari teman-teman yang lain. Kayaknya kalau misalnya hal yang namanya cinlok itu kayaknya harus agak hal yang sangat sensitif dan hal yang agak serius, apalagi kita scene-nya
bareng mulu setiap hari. Jadi kalau memang kita pacaran di real life, justru itu juga tantangan buat kita, gimana untuk supaya kita jaga hubungan kita tapi menjaga juga chemistry kita di depan kamera. And justru mau kita berantem kita nggak harus tunjukin, itu susah banget. Itu susah banget, dan untuk menjaga mood satu sama lain. Sedangkan as friends kita tuh bisa terbuka, saling curhat, nggak ada canggung. Ya mungkin terdengarnya justru kalau pacaran seharusnya lebih bebas dong. Nggak juga. Nggak juga. Kalau aku sendiri, aku justru kalau misalnya udah pacaran tuh, kan kita harus menjaga perasaan satu sama lain segala macam. Jadi I think we're close partner in time. Yeah. Takut terjebak sih, aku nggak pernah ya takut terjebak ya, karena setiap kali next project atau next film kita pasti ada yang bantu mengingatkan kita untuk mengubah itu semua ya. Yes, itu. Ya sebelum ini aku kan main web series beda banget sama ini peranku. Dia tuh dibantuin dengan Opa. Dan kerennya Cinta adalah awal-awal dia syuting BHSI, di mana dia lagi susah-susahnya untuk masuk ke peran Dewa. Sambil syuting itu dia syuting web series itu juga, Skandal kan? Sambil syuting Skandal. Dan di mana Skandal itu perannya jauh banget sama ini. Itu jauh aku masih anak-anak, itu aku masih SMA. Aku aja pas nonton aja kayak, wow, ini beda banget sih, lo hebat banget bisa jalanin dua karakter ini. Karena aku pernah menjalani judul di mana judul aku jadi kembar, sambil kerjain sinetron kembar itu, aku menjalankan web series brutal juga di mana action. Jadi yang satu jadi anak SMA, yang satu jadi anak yang punya penyakit kanker, yang satu lagi jadi anak TNI yang dikit-dikit bisa fighting. Jadi ini aku baru tahu kamu syuting brutal berarti barengan sama sinetron kamu. Iya, yang kemarin. Ikut banget buat aku. Jadi susah. That is like, I think kebantunya dengan orang-orang di sekitar kita ya maksudnya. Bantu ngingetin apa ya kan. Cuman ya kembar-kembar itu ribet banget loh Zoy. Emang? Kok kamu mau sih ngambil sambil web series? Kan rezeki. Bukan web series, sinetron lagi. Enggak, yang web series. Kan kamu kan lagi sinetron, ngapain kamu web series? Oh, duluan web series ya? Bentrok. Capek banget. Ya, pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya dilancarkan, termasuk kerjaan dan segala urusan keluarga dilancarkan dan semoga berkah. Dan jangan lupa nonton Harian Seorang Istri setiap hari jam 18.20 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari hanya di SCTV 1 untuk semua.